di mana kemarin pihak dari Komnas HAM menyampaikan hasil rekomendasi penyelidikan terkait dengan kasus yang menewaskan Brigadir Yosua kepada Menko Polhukam. Komnas HAM berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal terhadap para tersangka. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan dari hasil penyelidikan Komnas HAM didapat 2 kesimpulan pokok, yaitu telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus kematian Brigadir Yosua dan secara sistematis telah terjadi obstruction of justice dalam penanganan perkara. Saat ini kasus obstruction of justice tengah ditangani Polri, dalam hal ini adalah tim sus. Ketua Komnas HAM juga menyatakan penerapan pasal 340 dalam kasus ini sudah sesuai dengan 2 kesimpulan ini. Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan 5 rekomendasi. Di antaranya adalah rekomendasi Presiden untuk memerintahkan Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan terhadap kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri, serta pengawasan atau audit kinerja di kepolisian untuk memastikan tidak ada lagi penyiksaan dan juga pelanggaran HAM. Bagaimana kami sampaikan tempo hari, laporan ini adalah laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa isu tertentu kami memang meminta bantuan kepada Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan kami. Kami tentu akan menyampaikan secara umum laporan kami. Yang pertama, dari seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, data, permintaan keterangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu terakhir, kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini Saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice, yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari 2 kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh 2 kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, itu yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Yang tidak pro justisia. Oleh sebab itu, ini kita sampaikan aja biar polisi yang mendalami gitu ya. Memang betul kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak usah mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi, yang kita serahkan ke polisi ya yang mengolah. Saya kira kita harus optimis juga, harus punya prasangka baik ya, bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya ini kasus ini. Mulai dulu Sambo sampai sebulan mengelak, mengecoh, tapi aspirasi masyarakat menghendaki lain karena punya bukti-bukti dan logika lain, lalu Kapolri terima itu semua. Diotopsi ulang, oke. Mau dipisah dikosongkan dari orang-orang divisi Propam Duren 3, oke. Lalu kemudian pengakuan Barada muncul, kemudian mentersangkakan Sambo dan kawan-kawan yang kalau tidak salah jumlahnya sekarang sudah ada 12 ya. Yang pelakunya itu ada 5, yang obstruction of justice-nya ada 7 yang pidana. Belum lagi yang dipecat karena etik atau didemosi dan ditunda kenaikan pangkat kan. Saya kira ini sudah langkah yang tepat dan itu yang diharapkan masyarakat. Kalau berharap lebih dari itu langsung menghukum orang sekarang nggak bisa. Hukum itu ada due process of law namanya.
Lalu saya juga tidak sepesimis Anda bahwa kasus itu bolak-balik dari kejaksaan ke kepolisian. Enggak bolak-balik, hanya sekali. Terus hanya sekali, tidak bolak-balik diserahkan lalu dikoreksi, tolong dong ini dilengkapi gitu. Saya sudah koordinasi juga dengan kejaksaan. Apa bolak-balik? Enggak apa, semuanya sudah ini gitu, enggak ada bolak-balik. Biasalah dikembalikan. Memang dalam kasus lain banyak yang bolak-balik. Kalau ini kan terang benderang karena sudah ada yang bekerja, ya polisi, ya Komnas HAM, ya Komnas Perempuan, ya Kompolnas, ya masyarakat, semua agak susah untuk bolak-balik gitu. Kalau bolak-balik akan ketahuan di mana ini masalahnya kan begitu.